nikmat Allah Subhanahu wa taala adakan kita. Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmatul ijad, Allah Subhanahu wa taala berikan dan siapkan bagi kita namanya nikmatul imdad. Nikmat Allah Subhanahu wa taala penuhi semua yang menjadi kebutuhan kita. Apapun ia, Allah yang beri, semua yang Allah yang berikan. Semua yang kita miliki dari titel status sosial, kedudukan, harta, rumah tangga, istri, suami, anak, dan semua yang lainnya. Jangankan itu, bahkan sehelai benang yang menempel di baju kita merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita gagah, bukan karena kita kuat, bukan karena kita piawai untuk mendapatkan semua itu, tapi semua itu adalah bagian daripada nikmat yang ditetapkan oleh Allah atau pemberian anugerah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi setiap kita. Bisa kita simpulkan pemberian semata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberinya, tidak menginginkannya, menghendakinya, maka tidak ada satupun selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu memberikan itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan hal tersebut dalam sabda beliau dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Lau ijtama'atil ummah ala an yanfa'uka bi syai'in ma yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in istama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Jika umat ini bersatu, berkumpul untuk mengerahkan kekuatan masing-masing, kemampuan masing-masing, dan ia gunakan kemampuan kekuatan mereka itu, mereka satukan semuanya, umat ini, manusia semuanya, untuk memberikan kepada engkau manfaat, walaupun sekecil apapun itu manfaat, sekecil apapun itu manfaat. Ya mungkin kalau manfaat kecil, jari yang kita sedang bergerak begini tiba-tiba stop, atau jari yang stop bergerak, itu manfaat yang kecil mungkin. Lam yanfa'uk, maka mereka tidak akan mampu memberikan engkau manfaat itu walaupun mereka bersekongkol untuk melakukannya. Illa, kecuali bisya'in katabahu Allahu lak, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan bagimu, yang telah Allah tetapkan untukmu. Begitu juga sebaliknya, kalau mereka bersepakat untuk memberikan engkau bahaya, mengganggumu, mengusikmu, walaupun sekecil apapun itu gangguan, lam yadurruk, mereka tidak akan mampu mengganggumu illa bisya'in katabahu Allahu 'alaik, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah catatkan, inginkan, kehendaki bagimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena itu, kolam itu, dan as-suhuf, lembaran ketetapan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi setiap hambanya sudah mengering. Artinya ketetapan yang tidak akan pernah dinamai berubah sampai kapanpun. Jadi kita harus sadar, dan ketika kita mencermati, mengamati, merenungkan dengan keimanan yang kita miliki, karena kita tidak akan menyimpulkan suatu kebaikan, menetapkan suatu poin, pendapat, kesimpulan atas satu kebaikan kecuali dengan cahaya iman. Tidak cukup hanya sekedar akal, harus dengan cahaya iman. Karena orang mukminlah orang yang mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena seorang mukminlah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, harus dengan cahaya keimanan. Maka kita akan menyimpulkan hal seperti itu tadi dengan cahaya keimanan, dengan cahaya keimanan. Dan kita juga dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hal itu. Untuk hal itu Allah mengatakan masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Rasulullah SAW mendidik kita, masya Allah kan, apapun yang menjadi kehendak Allah untuk terjadi maka pasti akan terjadi, wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang diinginkan oleh Allah untuk tidak terjadi maka sampai kapanpun ia tidak akan pernah terjadi. Rasulullah mengatakan kepada kita, la haula wala quwata illa billah min tis'atin wa tis'ina da aisyruhal ham. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, la haula wala quwata illa billah, kalimat itu la haula, tiada daya, kemampuan untuk kita menjauhkan diri kita dari apa yang kita tidak inginkan. Maksiat, dosa, salah, keliru, musibah, tertimpa dan lain sebagainya. Wala quwata, dan juga kita tidak memiliki kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harapkan, untuk kita miliki bagi kebaikan kita yang kita sangka itu adalah suatu kebaikan kepada kita, illa billah, kecuali atas kehendak Allah, izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala didik kepada kita secara langsung untuk kita mensyukurinya. Dan memang Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita syukuri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada kita, wa in tashkuru yardahu lakum, jika kalian mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menyatakan yardahu lakum, ya Allah akan ridha terhadap kalian. Wala yarda li ibadihil kufur, dan Allah tidak ridha terhadap hambanya kekufuran. Ketika kita mengkufuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menyatakan Allah tidak meridainya. Mensyukuri artinya kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah, apapun itu nikmat, sesuai keinginan Allah, kehendak Allah, arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita gunakan nikmat sesuai arahan Allah, nikmat mata sesuai arahan Allah kita gunakan untuk kebaikan, melihat alam semesta ini, sehingga kita namanya mengingat Tuhan kita Allah, menyatakan bahwasanya Allah itu esa dengan segala tanda-tanda keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melihat satu sama lain di antara kita, dan kita menjadikan setiap mukmin yang ada kaca bagi kita untuk kita mawas diri. Kita melihat Al-Quran, hadis Nabi besar Muhammad, ilmu dan lain sebagainya. Kalau kita gunakan atas kebaikan sesuai arahan Allah dan Nabi besar Muhammad, maka kita telah mensyukuri nikmat itu. Jika kita gunakan untuk selainnya, maka kita telah mengkufuri nikmat tersebut. Dan Allah menyatakan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Jika kalian bersyukur, sungguh kata Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar la azidannakum, pasti sungguh benar-benar aku akan tambahkan bagi kalian nikmat-nikmatku. Wa la in kafartum, dan sungguh jika kalian kufur terhadap nikmatku, inna azabi la syadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisyarah, kabar gembira dari Allah dan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan ayat ini pun kita tahu bahwasanya kebaikan yang kita lakukan atas dasar syukur kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kembali kepada siapa? Kembali kepada kita. In syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan kalian. Bukan aku akan tambah, bukan kekuatanku akan lebih bertambah, bukan namanya keagungan, kemuliaanku dan selainnya aku akan bertambah, tapi
la azidannakum, pasti aku akan tambahkan kalian. Artinya kebaikan yang kita lakukan sebagai tanda syukur kita terhadap nikmat anugerah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalinya kepada diri kita sendiri, tidak kembali kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah maha segalanya, tidak membutuhkan selainnya. Qaim bidzati wal hayyul qayyum. Allah tidak membutuhkan tempat, Allah tidak membutuhkan masa, Allah tidak membutuhkan kanan, Allah tidak membutuhkan kiri, Allah tidak membutuhkan atas, Allah tidak membutuhkan bawah, Allah tidak membutuhkan arsy, Allah tidak membutuhkan kursi, Allah tidak membutuhkan malaikat, Allah tidak membutuhkan nabi rasul, Allah tidak membutuhkan selainnya. Kenapa? Karena sifat membutuhkan itu sifat yang menunjukkan lemah. Karena dia lemah membutuhkan selainnya. Karena ia lemah membutuhkan selainnya, maka Allah mustahil untuk memiliki sifat yang menunjukkan lemah. Allah gani, Allah gawi, Allah maha kaya, dan Allah maha kuat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya aku Allah mampu untuk melakukan apa yang kuinginkan, yang besar yang kecil apapun ia. Begitu juga sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur, sesungguhnya azabku maha pedih bagi kalian. Tidak mengurangi keagungan Allah, tidak mengurangi kemuliaan Allah. Andaikan di muka bumi ini, andaikan selain Allah, makhluk ciptaan Allah, tidak ada yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan malaikat tidak ada, nabi rasul tidak ada, semua andaikan ada, semua malaikat, nabi rasul dan manusia semuanya tidak beriman kepada Allah, maka tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah, keagungan Allah, keesaan Allah, kebesaran Allah, kekayaan Allah dan lain sebagainya yang dimiliki oleh Allah. Tapi kembalinya kepada kembali semua itu hanya untuk kita, dari kita untuk kita. Allah tegaskan kepada kita, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan Allah nyatakan dalam ayat yang lain, man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Barang siapa berbuat baik, maka fali nafsihi, maka bagi dirinya kebaikan, itu dampaknya. Wa man asa, barang siapa berbuat tidak baik, fa'alaiha, maka terhadap dirinya juga, baginya juga. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Dan Tuhanmu Allah tidak berbuat zalim sedikit pun kepada setiap hambanya. Andaikan Allah masukkan semua kita, nabi rasul, malaikat, semua makhluknya ke dalam neraka, Allah tidak zalim sedikit pun kalau andaikan Allah melakukan itu. Andaikan Allah masukkan semua malaikat, nabi rasul, manusia, kita, jin dan semua ke dalam neraka Allah, Allah dengan berbuat itu tidak zalim sedikit pun terhadap kita. Andaikan seperti, karena mustahil bagi Allah. Ya ibadi, Rasulullah menegaskan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai sekalian hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman atas diriku, kata Allah. Wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan aku jadikan kezaliman itu haram antara kalian satu sama lain. Fala tadzalamu, jangan kalian saling menzalimi satu sama lain. Dan itu akan kita namanya yakini, kita terima hal itu tadi dengan namanya cahaya keimanan. Tidak hanya cukup dengan akal, tidak cukup dengan karena akal terbatas, tapi kalau iman tanpa batas. Iman terbatas tak? Iman tanpa batas. Kenapa tanpa batas? Karena ia berkaitan dengan Allah. Karenanya Nabi besar Muhammad mengatakan kepada kita, jaddidu imanakum, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbaharuilah selalu, jaddid, perbaharuilah selalu. Apa yang harus perbaharui? Imanakum, iman kalian diperbarui. Artinya selalu. Artinya iman itu tidak akan pernah
habis, tidak ada titik akhir ujungnya. Karena ada kaitan dengan Allah yang tidak ada titik akhir ujungnya, dan kepada keanugerah yang tidak ada titik akhir ujungnya, kepada kehidupan yang tidak ada titik akhir ujungnya, dan lain sebagainya. Maka itu kita perlu perbaharui. Kalau akal terbatas, kemampuannya terbatas. Katanya Allah mengatakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberikan dari ilmu kecuali sedikit. Tapi kalau ilmu billah yang berkaitan dengan Allah, maka tanpa batas ilmu itu. Andaikan Allah berikan kepada kita, itu pun sedikit. Masya Allah, di atasnya ilmu. Seperti lautan, semakin kita menyelam semakin lebar, semakin kita menyelam semakin lebar, semakin bawah semakin itu makhluk ciptaan Allah, laut. Apalagi kalau Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam setiap sholat rakaat kita selalu mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena sayangnya Allah, cintanya Allah, pedulinya Allah terhadap kita sebagai umat kekasihnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah khususkan bagi kita surat Al-Fatihah yang dinyatakan Ummul Kitab, Sab'ul Mathani wal Qur'anul Azim. Dan nama-nama yang lain yang diberikan, yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah, yang Allah tidak berikan ini surat ketetapan ketentuan ini terhadap umat-umat sebelum kita. Tidak ada. Dikhususkan oleh Allah bagi kita surat Al-Fatihah yang menjadi surat terbaik, bahkan ia merupakan inti segala surat yang ada dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah yang selalu wajib untuk kita baca dalam setiap rakaat kita, yang merupakan anugerah khusus yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang diungkapkan oleh seseorang bagian daripada tanda syukurnya terhadap kebaikan atau nikmat yang diberikan oleh Allah, yang ia rasakan, yang ia miliki, yang telah ia rasakan, yang telah ia miliki, yang akan ia rasakan, dan akan ia miliki. Karena setiap nafas kita ada nikmat dari Allah. Sebelum selesai surat Fatihah kita bernapas, setiap nafas kita ada nikmat yang baru dari Allah. Begitu enggak? Setiap nafas kita nikmat dari Allah. Kita mampu narik nafas, keluar lagi, nikmat bukan dari Allah, nikmat anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah stop, udah bisa nafas, tidak ada satupun kalau dokter dan lainnya yang akan bisa mampu memberikan nafas sama kita. Anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita keluarkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tak terhingga, sebanyak-banyaknya, seistimewanya. Alhamdulillah, pujian yang selayaknya, sepantasnya, tepat bagi Tuhanku Allah yang menciptakan, yang mengatur semua alam semesta yang ada. Semua alam semesta yang ada, Ia yang menciptakan, dan semua Ia yang atur, dan semua kebutuhannya Ia yang siapkan.
Allah. Jadi ucapan kalimat itu bagian daripada tanda syukur yang kita lantunkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerahnya, atas segala nikmatnya, atas segala pemberiannya, atas yang kita sedang rasakan, yang telah dan akan kita rasakan. Cuman kan sayang. Sayang kenapa? Karena kita belum mungkin bahasa kita ini rasuk dengan kalimat itu tatkala kita mengucapkannya, sehingga ketika kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin, kita merasakan dengan kalimat itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga itu, yang tidak bisa kita beli dengan dunia seisinya. Kalau bukan Allah yang memberikannya, kalau bukan Allah yang menganugerahkan, kalau bukan Allah yang menganugerahkannya. Dan tatkala kita selidiki teliti nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, dan Allah menyatakan kepada kita wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian, tubuh kalian, apakah kalian tidak melihat? Semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita miliki dalam tubuh kita ini yang bukan nikmat Allah. Semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam setiap tubuh kita ini, masya Allah, organ-organ yang kecil itu jumlahnya bukan 100-200 miliaran organ yang kecil-kecil. Bahkan mata pun memiliki saraf-saraf yang kecil, mungkin miliaran saraf. Begitu juga saraf-saraf yang lainnya. Yang semua itu kalau Allah sentil aja satu saraf dari yang miliaran itu, sudah ada sedikit masalah, sudah ada kadang-kadang merasa lagi untuk nyamannya, Bang. Setiap hari makannya untuk selalu namanya dipuja-puji untuk. Tapi ketika Allah sentil sedikit, hambar untuknya. Kayak apa ini untuk yang bikin ini? Kada dikasih, Bang, ini untuk ini namanya manis biar ada rasanya, padahal bukan untuknya yang salah. Allah baru sentil sedikit sehingga rasa untuknya kada ada, hilang jadi hambar. Dan ketika kita selidiki semua, ada nikmat-nikmat yang agung, yang besar yang Allah berikan kepada kita. Setelah Allah berikan kita nikmatul ijad, Allah berikan kita nikmatul imdad. Allah wujudkan kita, Allah siapkan semua menjadi kebutuhan kita, semua Allah siapkan ini. Allah yang menggerakkan. Ada yang menggerakkan saraf matanya. Ada di antara kita yang menggerakkan saraf mata kita satu aja dari miliaran saraf mata itu? Tidak ada. Semua yang menggerakkan Allah Subhanahu, semua yang mengatur ada, kita mengatur kita. Cuman kita mengatur makan minum aja, Bang. Kita atur makan minum kita. Tapi setelah makan, setelah minum, siapa ngatur? Tidak tahu lari yang kemana ini, jalurnya kemana dulu ini, mampirnya kemana? Padahal makanannya untuk, Bang. Harwan pepuyuh keluarnya sama. Makan yang lain semua itu juga yang keluarnya sama, Bang. Masya Allah. Apa yang ngolah ini bisa sama semua nih? Alat apa di sini nih? Bu, kira-kira kalau begitu alatnya kapan nih? Kok bisa keluarnya sama? Makannya Masya Allah, pisang mahal harga pisangnya, anggur mahal harga anggur, semuanya. Tapi subhanallah, dengan makan untuk sama, Bang, yang keluar. Kira-kira ada apa di sini nih? Alat apa kok bisa keluarnya sama? Padahal rasa, bentuk, warna beda kok keluarnya sama. Subhanallah, belum pernah kita mikirkan selama ini kok ada apa di sini? Ada apa di sini kok bisa sama keluarnya? Masya Allah. Siapa yang ngaturnya? Siapa mengolahnya? Siapa? Masya Allah. Luar biasa. Ketika insyaallah afiat, insyaallah.
Ketika kita melihat dengan cahaya keimanan yang Allah berikan, ada nikmat namanya nikmatul irsyad. Nikmat Allah berikan kita petunjuk, mudahkan bagi kita jalan. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan itu petunjuk jalan kecuali hamba yang Allah istimewakan. Yang Allah sudah siapkan bagi mereka untuk menjadi hamba yang sukses dunia sampai akhirat. Nikmat apa? Nikmat agama. Yang kita peluk agama Islam. Ada orang yang agamanya macam-macam, tapi alhamdulillah kita berikan oleh Allah nikmat agama yang benar. Inna dina 'indallahil Islam wa raditu lakumul Islam di. Nah, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena agama yang dibawa oleh Nabi Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad satu agama. Tidak ada agama yang beda-beda. Apa agamanya? Inna dina 'indallahil Islam. Satu aja. Itu satu aja yang dibawa. Alhamdulillah Allah berikan kita nikmat Islam, dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita jalan-jalan. Masya Allah, jalan-jalan petunjuk datang dari Allah Subhanahu wa taala terhadap semua kita. Allah berikan setelah Islam nikmat iman. Masya Allah. Setelah Allah berikan kita nikmat iman, ada lagi nikmat-nikmat yang lebih dari itu, nikmatul ihsan. Dan banyak lagi nikmat-nikmat yang di atas, yang Allah nyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nikmat kita menyembah, mengenal Allah. Kalau kita pikir, renungkan bahwa Allah begitu banyak, memang begitu banyak bang nikmat, susah untuk ngitungnya. Susah untuk ngitungnya. Ketika kita yang Allah berikan jauh lebih banyak dari yang kita hitung, yang belum kita hitung jauh lebih banyak dari yang kita hitung. Makanya Allah mengatakan, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Hambaku, kata Allah, jika kalian ingin menghitung nikmat Allah yang satu, yang Allah nyatakan, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batin. Allah telah melimpah ruahkan terhadap kalian ni'amahu, nikmat-nikmatnya yang banyak, zahiratan wa batinah, lahir dan batin. Wa in ta'udu ni'matallah, dan Allah menyatakan kembali, jika kalian ingin menghitung satu di antara nikmat yang melimpah ruah yang banyak itu, lahir atau batin, la tuhsuha. Kalian tidak akan mampu. Saat ini sampai akan datang pun tidak mampu. Imam Ghazali mengatakan, ketika seseorang menghitung, ternyata yang tidak dia ketahui jauh lebih banyak daripada yang ia ketahui. Masya Allah. Maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata ketika kita menyadari semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, semua yang Allah anugerahkan untuk kita, dan nikmat-nikmat yang agung-agung itu, agama, Islam, iman, ihsan, dan lain sebagainya, ternyata kita, kalau bukan Nabi Muhammad, wallahu a'lam, ternyata nikmat iman yang kita dapatkan, ternyata wasilah Nabi Muhammad. Ternyata nikmat ihsan yang Allah berikan kepada kita, nikmat kita bisa mengenal Allah, nikmat kita mendapat hidayah dari Allah, nikmat kita tahu jalan taufik Allah, nikmat tersebut ternyata ada wasilahnya, ternyata Nabi besar Muhammad wasilahnya. Maka sumber nikmat yang agung adalah Nabi Muhammad. Sumber nikmat yang agung adalah Nabi Muhammad. Sumber nikmat yang agung adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah kenalkan kita Nabi Agung Muhammad. Makanya Allah wajibkan kita untuk mencintai Nabi besar Muhammad. Makanya Allah ancam kalau kita mencintai selain beliau lebih daripada beliau. Allah mengancam, tunggu kalian, kata Allah, sampai datang keputusan dariku. Apa yang aku akan berikan kepada kalian dari hukuman terhadap luputnya kalian, lupanya kalian, teledornya kalian atas nikmat agung yang kuberikan kepada kalian Muhammad. Allah mengatakan, wallahu la yahdil qaumal fasikin, sesungguhnya aku Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik, yang mencintai Nabi Muhammad selain Nabi Muhammad melebihi cintanya terhadap Nabi besar Muhammad.
Ternyata Nabi Muhammad sudah mengingatkan kita dalam sabdanya, wallahul mu'ti wa anal ghasim. Sesungguhnya Allah lah zat yang maha memberi, Allah lah zat yang maha memberi. Artinya semua yang kita dapatkan adalah pemberian Allah. Tidak ada yang kita dapatkan selain pemberian Allah, semua pemberian Allah. Bahkan titel yang menyangkut yang mengiringi nama kita anugerah Allah. Titel yang menyangkut di nama kita anugerah Allah, bintang yang hinggap di pundak kita anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata wa anal ghasim, akulah yang membagikan nikmat pemberian Allah itu kepada kalian sebagai hamba-hamba Allah, ciptaan Allah. Karena besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa Nabi Agung Muhammad, dan ia merupakan wasilah segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apapun itu nikmat yang agung, yang besar, begitupun sekecil-kecil nikmat yang kita dapatkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka para sahabat dan kita sebagai umat, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Maka Allah mengatakan, wadhkuru, ingat-ingatlah wahai hambaku nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian yang agung itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kalimat alhamdulillahirabbil alamin yang kita baca dalam setiap rakaat kita bagian daripada tanda puji syukur kita terhadap nikmat yang agung dan sumber segala nikmat yang agung dan nikmat-nikmat yang selainnya, Nabi Muhammad. Oh, Masya Allah, ternyata setiap kali kita baca Fatihah selalu kita mengenang Nabi Agung Muhammad. Sampai setiap hari masih tidak kenal dengan Nabi Muhammad? Kalau ada yang masih tidak kenal dengan Nabi Muhammad, keterlaluan. Kalau kita bahas surat Fatihah yang 7, kita akan ingat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata subhanallah, Ummul Quran, Ummul Kitab, Ashabul Mathani yang menjadi intisari Al-Quran, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita sosok agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah selipkan bagi kita untuk kita mengenang, bersyukur terhadap Allah atas nikmat agung yang menjadi pelantara atas nikmat-nikmat yang agung yang ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kita ini luput, luput. Kita aja yang luput, bukan Allah yang salah. Kita aja yang Allah sudah begitu besar, begitu luar biasa mengingatkan kita akan nikmat agung Nabi Muhammad. Tidak ada ulama-ulama atau yang lainnya yang mengungkapkan nikmat agung yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang besar itu melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah sudah puji Nabi Muhammad, Allah sudah anugerahkan nikmat-nikmat yang agung terhadap Nabi besar Muhammad. Allah sudah kenalkan Nabi besar Muhammad, dan Allah sudah minta untuk kita kenal dengan Nabi besar Muhammad, untuk mengikuti menjadi jejak langkah Nabi besar Muhammad. Tapi kalau ternyata masih kada pinandu, keterlaluan. Apalagi madahi bid'ah, la ilaha illallah. Ulama mengatakan ma fik yadhar fi fik, ma fik yadhar fi fik. Apa yang ada pada dirimu nampak dari mulutmu. Apa ketika mereka mengucapkan sesuatu, ketahuan ini, kamu ketahuan bahwasanya kamu ini, engkau ini kada paham. Kada paham. Orang bisa nilai kita dengan ucapan kita. Ya, sesuai dengan bidang masing-masing, Bang. Sesuai bidang masing-masing. Kalau orang bengkel, ketika ada orang yang mengatakan ABC tentang yang berkaitan dengan bengkel, alatnya,
upahnya, lain sebagainya, dia tahu, oh ini tukang bungulin orang. Kenapa? Karena saya tahu harga material yang aslinya sekian, yang KW-nya sekian, ongkosnya paling sekian aja bang. Oh ini tukang bungulin orang, oh meramput ini. Iya, kalau Ustadz tidak tahu bang, kalau Ustadz tidak tahu, tahunya mobil itu dibentulkan bayar namanya harganya alat yang dibeli ini palsu atau asli, wallahu alam, bisa dibungul. Kalau yang tidak tahu bisa dibungulin. Kalau tidak tahu bisa dibungul, bisa dibungulin. Begitu juga ibu yang tahu tentang wadai. Kalau ada yang cerita begini-begini, oh tahu, oh ada bujur ini. Yang tahu kenapa? Karena ibu tahu, paham seluk-beluknya itu untuk itu. Modalnya berapa, bikinnya berapa, minyaknya berapa, harganya yang layak berapa. Untuk dijual 150.000. Nah ibu-ibu bilang ini tukang bungil orang ini. Mungkin ada emas kah perak di dalamnya itu. Kok untuk satunya 50.000. Nah ini ibu kan ya semua tahu. Begitu juga kalau ustadz ulama tahu juga, kalau orang bicara dia tahu, oh ini tukang bungulin orang, oh ini kada paham, gagal paham. Nah tahu. Jadi hati-hati kalau ngomong harus hati-hati. Ya kalau yang dengar tidak paham ya tidak jadi masalah. Oh nggih bujuripan, bujur. Kenapa tidak apa? Tidak paham. Tapi kalau orang yang paham oh ini tukang bungulin orang, ini meramput ini. Tahu kenapa? Karena yang dengar itu orang yang paham, yang mengerti. Ya kalau seorang menipu seperti itu dalam masalah untuk misalnya bu ya, yang kecil itu rasanya tidak baik ada bujur nah, tidak baik betul ini, apalagi kalau yang ia tipu itu masalah agama, masalah keyakinan yang menghantarkan seseorang untuk hidup bahagia atau sebaliknya ditipu manusia selainnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi sayangnya banyak yang tidak menyadarinya, yang umpat apa yang diucapkannya padahal ia menipunya. Kenapa? Ya mungkin kita tidak salahkan bang, karena dalilnya Al-Quran, hadis. Kalau ngomong Quran, hadis. Tapi ia tipu dengan Quran, hadis manusia. Ia tipu dengan Quran, hadis, jadikan alat untuk menipu selainnya. Na'udzubil, kira-kira apa yang Allah akan berikan? Kalau yang nipu masalah untuk layak untuk ia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau ia tipu masalah agama. Makanya tidak ada cahaya di mukanya. Ada cahaya bu di muka bu? Yang ada hanya batu bara di mukanya. Tidak ada cahaya. Yang ada hanya batu bara di mukanya, yang selalu kita lihat setiap hari, masya Allah. Lihat aja bang, tidak jadi masalah. Alhamdulillah bisa lihat. Alhamdulillah bisa lihat, walaupun tidak bisa merasakan hasilnya bisa lihat. Yang ada batu bara di mukanya, di dahinya. Innalillahi wa inna ilaihi, bukan cahaya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka orang-orang yang selalu bersama Nabi besar Muhammad, yang menghabiskan waktu siang malamnya untuk rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang mereka hanya cari anugerah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka kalau kalian tidak mengenal mengetahuinya. Kenapa? Allah mengatakan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kenapa? Karena orang yang baik biasanya, orang-orang yang seperti itu biasanya mereka tidak mau orang lain tahu apa yang dilakukannya. Mereka simpan, mereka tahan. Mereka khawatir kalau ada selain mereka tahu. Itu biasanya kebanyakan orang seperti itu. Kecuali mereka yang memang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus nampak kelihatan bagi selainnya agar menjadi hujjah bagi orang yang hidup di masanya. Hujjah lu atau hujjah alaih. Hujjah untuk kebaikannya atau hujjah untuk kesengsaraannya. Maka Allah berikan tanda simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka kalau kalian tidak mengetahui hamba-hambaku seperti itu yang selalu menghabiskan siang malamnya untuk rukuk sujud kepadaku, hanya mencari anugerah dan keridhaanku, tidak mencari pangkat, tidak mencari jabatan, tidak mencari harta, tidak mencari yang selainku. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka ada di mukanya. Di mukanya, bukan di dahinya. Di muhanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Muka itu mana? Dari sini sampai ke sini? Bukan di sini aja, muka. Allah tidak ngomong jibahum di dahinya. Tidak, tapi Allah mengatakan fi wujuhim, di muka mereka, min atharis sujud, dari bekas sujud mereka, patuh mereka, taat mereka kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan idza ru'u yushharu dzikrullah inda ligahum tanzilus sakinah tahsulul jam'iyatul mubinah wa tujdabu albabu bin fi'ali. Mereka itu kalau dilihat mukanya yushharu dzikrullah, orang yang melihat langsung ingat kepada Allah. Orang itu kalau orang lain melihatnya langsung ingat kepada Allah. Kalau berkumpul, bertemu, turun. Namanya hati ini ketenangan dalam hati jiwa ada. Dari bekas sujud yang mereka lakukan itu. Sehingga tampias bahasa kita mungkin ya. Tampias kepada orang, setiap orang yang melihatnya. Tampias kepada setiap orang yang melihat muka itu. Dipastikan tidak akan keluar dari lisannya kecuali yang menyejukkan hati. Bukan yang bid'ah syirik, babnya setiap hari bid'ah syirik. Dari tahun-tahun kemarin, 50 tahun yang lalu bid'ah syirik, sampai sekarang bid'ah syirik. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kapan tauhid, kapan ma'rifah, kapan iman, kapan taqwa, kapan taat dan lain sebagainya. Dianggap bid'ah syirik itu taat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Tidak ada sahabat yang mengatakan bid'ah syirik. Tidak ada Nabi Muhammad membid'ahkan, mensyirikkan orang lain, tidak ada. Tapi sayang terjadi hal ini, itu dipastikan pasti di belakang mereka itu ada Yahudi Nasrani. Ada Yahudi Nasrani. Kenapa? Karena mendidik orang untuk membenci saudaranya, mendidik muslim untuk membenci muslim. Apa maksudnya bid'ah syirik itu? Itu orang neraka, itu ahli neraka maksudnya. Maksudnya seperti itu, Bu. Maksudnya bid'ah syirik itu orang-orang ahli neraka itu. La ilaha illallah, seakan-akan surga miliknya. Seakan-akan surga ampunnya. Seakan-akan dia yang mengatur orang masuk ke dalam surga atau neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa kita kelajuan. Bahasa kita kelajuan. Harusnya
untuk menyayangi saudara kita, sebagaimana Nabi Muhammad mendidik kita untuk menyayangi saudara kita. Apa ajar beliau? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna atau tidak akan beriman atau tidak akan sempurna iman kalian apapun yang dilakukan olehnya, walaupun setiap hari puasa, walaupun setiap malam bangun malam, walaupun namanya setiap tahun haji, setiap bulan umrah dan lain sebagainya, tidak akan menjadi sempurna iman kalian dengan amal semua itu. Walaupun bangun 1000 masjid, 1000 musola, 1000 pondok dan lain sebagainya, tidak akan menjadi sempurna hatta yuhibba li akhi, sampai titik poin dia suka, cinta, senang untuk saudaranya sebagaimana ia suka hal itu senang untuk dirinya sendiri. Artinya suka kebaikan atas orang. Dan tidak mau menyakiti hati seseorang. Sebagaimana ia tidak mau disakiti hatinya, disinggung perasaannya, dia tidak mau menyakiti dan menyinggung perasaan seorang lain. Sebagaimana dia tidak mau dibenci, dia pun tidak membenci orang lain. Sebagaimana ia tidak mau disalahkan, dibid'ahkan, dia pun tidak menyalahkan, membid'ahkan selainnya. Dan seterusnya, wallahu a'lam. Kalau ditanyakan, fadhal. Saya bawa kitab ini bang, tapi yang ceramahnya beda bang. Nah dari rumah mau baca kitab. Khair insyaallah. Kalau yang tanyakan, fadhal, masih bulan Maulid ini. Sudah di ujung-ujung bulan Maulid ini kita. Bentar lagi habis bulan Maulid, tapi Maulid dah habis. Walaupun bulannya habis, tapi Maulid dah habis. Dunia habis, Maulid dah habis. Dunia habis, Maulid dah habis. Kita akan lihat bagaimana di barzah. Ternyata masih ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barzah habis, dibangkitkan kita dari alam barzah di hari kebangkitan, Maulid dah habis. Dah Maulid dah habis. Kita akan melihat semua yang bermaulid itu dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Semua akan bermaulid. Semua akan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu apa sih? Mengagungkan Nabi Muhammad. Mengagungkan Nabi Muhammad bang. Habis mahsyar seorang menghuni surga Allah, maka maulid pun tidak akan habis. Selama kita hidup di surga Allah, maulid tidak akan pernah habis. Kalau kita di surga, mudah-mudahan kita di surga, maka kita akan melihat maulid dah habis. Ternyata maulid dah, keagungan, kemuliaan, keistimewaan, kedudukan derajat tinggi yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad tidak pernah habis. Walanal busyra bisa'din mustamirrin laisa yanfad haitsu utina ata'an jama'al fakhral mu'abbad falirabbi kullu hamdin jalla an yahsurahu al-'ad idhabana biwujudil mustafa al-hadi Muhammad ya Rasulullah ahlan bika inna bika nas ad. Masya Allah, Habib Ali Habsyi top dalam mengenalkan kita sosok agung Nabi besar Muhammad, luar biasa. Cuma kita Jepang kada pinandu. Nah, itu aja masalah. Bukan Allah, bukan Nabi Muhammad, bukan ulama tidak mengungkapkan, mereka sudah ungkapkan. Masya Allah, luar biasa. Cuman kita aja bang ya, masih diuntuk-untuk, masih di harwan pepuyuh bakar dan goreng dan lain sebagainya. Bu, kalau mau tanyakan, fadhal silahkan Bu. Begitu juga yang lainnya, fadhal silahkan. Enggak, sama-sama bang kita mengaji ya. Ya, saya hanya sekedar menyampaikan. Setelah itu kita berlomba dalam beramal. Karena berpandir aja untung sampai berbusa tidak ada apa-apanya bang. Ya, Allah tidak nyuruh kita banyak berpandir. Fama ya'mal mithqala dzarratin innal ladzina amanu wa amilus wal asri innal insana ladzina amanu wa amilus salihat. Yang beramal bang, bukan yang berpandir. Allah tidak mengatakan yang berpandir, tapi yang
yang beramal. Semua orang bisa berpandir, semua orang bisa beban. Jadi saya ngomong, saya nyampaikan yang saya dapatkan, saya pahami. Setelah itu kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, sama-sama berlomba. Berlomba, semua berlomba, semua berlomba. Dan Allah siapkan hadiah bagi setiap yang mampu berbuat. Semakin banyak yang kita lakukan, semakin bersih yang kita lakukan, semakin murni yang kita perbuat, semakin besar anugerah yang Allah berikan. Semakin murni, semakin besar anugerah yang Allah berikan. Tergantung amal nanti tergantung amal kita, bersih atau tidaknya, karena Allah atau tidak. Ya. Fadhol. Ya. Siap, Cil. Tidak apa-apa. Kalau maulid tidak diundang tidak apa-apa. Kenapa maulid diundang tidak apa-apa? Karena maulid Nabi kita, ayah kita. Nabi itu, kalau guru sebagai Rasulullah mengatakan, ayahmu 3, orang tuamu 3, di antara yang mengajarkan kau ilmu, ayahmu. Siapa yang mengajarkan kita ilmu? Nabi Muhammad. Ayah kita termasuk termasuk ayah kita. Kalau tidak diundang maulid, datang aja Bu, tidak apa-apa Bu. Datang aja tidak apa-apa. Kenapa? Ya karena maulid punya Nabi Muhammad punya kita datang untuk mencari menimba ilmu agar kita lebih kenal dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya orang maulid itu berundangan Bang. Biasanya cuma tidak sampai aja sama kita. Fadhal datang, cuman kalau ibu ragu-ragu makannya, ambil aja nanti kasihkan orang. Ragu-ragu makan nih, ulun kada diundang nih misalnya, ragu-ragu dikasih nasi Bang. Dikasih nasi atau dikasih wadai misalnya. Kalau ragu-ragu makan ya kasihkan orang lain. Pribadi. Kalau maulid pribadi, kalau memang kita tahu sahibul bait itu tidak menginginkan selain yang dia undang datang, itu yang bermasalah. Tapi kalau kita tahu aja Bang, walaupun yang mengundang pribadi, kalau yang lain datang dia dekat apa-apa, tidak jadi masalah. Makanya tadi ya, kalau memang dia ngundang pribadi ya, kalau memang kita ragu wadahnya, tidak usah terima atau kita kasihkan orang. Yang penting kita mau nuntut ilmu, mendengarkan ceramah agar kita kenal dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya khair. Kalau saya lebih suka kalau orang walaupun tidak diundang hadir Bang. Ya. Kalau saya karena sekarang kita kepengen mengundang semuanya Bang, cuman terbatas kemampuan. Kalau yang diundang hadir, alhamdulillah. Tidak diundang hadir, masya Allah, alhamdulillah. Senang betul kita ya. Wallahu a'lam. Mudah Allah berikan kita sehat afiat, jasmani rohani kita sehat insyaallah. Allah mudahkan kita, mantapkan kita dalam kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad, mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad. Allah jadikan kita hamba yang dicintainya, cinta oleh Nabi Muhammad. Pada Allah Subhanahu wa kumpulkan kita kala insyaallah dalam surga bersama Nabi Muhammad. Dan apapun yang menjadi hajat kita dari kebaikan buat kita, rumah tangga kita dan mereka dunia akhirat, mudah-mudahan dimudahkan disampaikan oleh Allah, dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Ala hadina kullu sallallahu wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Muhammad ay maulana yujib ya hadina la tawasina ila bil habib wa bima amilna fi hadhihi sa'at taqdi hajatina wa ikhwanina muslimin qurib sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Biasanya sholat dulu atau salaman dulu? Hah? Sholat. Nah, kita sholat dulu ya. Kalau bisa habis sholat salaman-salaman bu, karena saat ini kumpul Rasulullah mengatakan kumpul malaikat malam, kumpul malaikat siang di waktu subuh. Jadi mereka ikut sholat bersama kita dan mereka duduk bersama kita. Ini masih mereka bersama kita karena acara kita belum selesai. Kita sholat, mereka pun ikut sholat. Ketika kita salaman, mereka pun ikut salam. Mereka pun ikut salaman. Rasulullah mengatakan barang siapa tangan yang menyentuh tangan malaikat yang ikut salaman bersama kita, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Itu kalau satu tangan malaikat. Kalau dua tangan malaikat, masya Allah, masya Allah. Ya, kita sholat sama-sama ya. 2 rakaat niatnya duha dan isyraq. Kalau tambah hajat boleh sunat duha, sunat isyraq, sunat hajat. Karena ini sudah masuk waktu duha juga, masuk waktu duha dan isyraq. Nah, 2 rakaat, habis 2 rakaat kita salam-salaman. Kalau tambah 2 rakaat lagi lebih baik.